man kam krina kekelengan kami mamre khususna mamre GBK Perunggun Kebaron Lama jumpa kita ibas peanta arah online bas mingguenda janah ope dengar ras kita ngorati karena kata dibata arah nas peanta si pebudak lebih ukurta ras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga isahkan kami bujurman bandu Tuhan arkiteken keleng ate ras lias atendu singgon namani kegeluhan kami rikut ras jabu kami anak-anak kami maka sehibas paksa enda kami tetap lid ibas menjua-jua khususna ibas masa-masa pandemi COVID-19 enda perlindungan ras penyertaan Tuhanlah tetap ibas keluarga kami. Kam Tuhan sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami ibas kami ngorati katandu dengan si pepan kenca kubas pusuh praten kami gelah ngasuk kami makaikan pedah due bas geluh jabu kami bagepe kamka sing kuasai sing ngajari ras sinampati kemahandu gelah ngasuk kemahandu nehken kebenaran firmandu bagi sentudu ras surandu ngerana dagi kamu Tuhan mankrina kami si pulungenda khususna mamre nggo sikap kami dengkahkan firmandu ibas gelar Tuhan Yesus haleluya amin. Mamre sini kelengi kami ibas Tuhan nas peanta ibas mingguenda ibuat ibas padan sindekah kitab Imamat pasal 18 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Imamat pasal 18 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikianlah nas firman Tuhan. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan itu dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu sehingga negeri itu sudah menjadi najis supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini sebagai tema dari firman Tuhan yang menjadi nas PA kita Nina sirangilah perbahanan si melket tujun gelah mamre si pemena meteh maka ciga ati Tuhan perbahanan si melket arkiteken di bata si badia si peduakan nambahi si ngena ati Tuhan eme lagu langkah si bersih mamre yang kami kasihi di dalam Tuhan Nina dai temanta sirangilah perbahanan si melket. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang najis.
Jadi firman Tuhan menuliskannya dengan kata najis. Itu berarti sudah jauh melampaui dari kata-kata kotor, dari kata-kata buruk, dari kata-kata tidak baik. Tapi di sana dikatakan perbuatan yang najis. Artinya suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Dan kata-kata yang sering dipakai di dalam Alkitab bahwa Tuhan muak, Tuhan muntah melihat perbuatan-perbuatan kekejian, perbuatan-perbuatan najis seperti itu. Adi cakap karo ema perbahanan si mereha. Encakap kencape kita mahangke. Babah tepe mesrakal siakap nuri kenca. Lekat babah te ngata kenca. Sebab ngata kenca saja pe mereha siakap. Inilah yang dimaksud dengan najis. Apakah ilakokan tentu ulah jadi bagi bas kegeluhan anak-anak Tuhan, bas kegeluhan mamre sini kelengi Tuhan. Mamre yang kami kasihi, sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, tanah yang menjadi tempat mereka tinggal nantinya, tanah yang berlimpah susu dan madunya, Tuhan melalui Musa telah memberikan firman-Nya, telah memberikan undang-undangnya, telah memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturannya. Bagaimana nantinya mereka hidup di sana sebagai bangsa yang kudus, bangsa yang hidup berdasarkan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan. Jadi bukan lagi hidup menurut kebiasaan, menurut aturan-aturan yang selama ini dilakukan oleh bangsa-bangsa Kanaan yang tinggal di sana. Jadi bangsa Israel itu sebagai bangsa yang kudus yang akan menempati tanah Kanaan, tanah pemberian Tuhan kepada umatnya. Dan yang menjadi naspea kita di sini, kekudusan itu menyangkut tentang perkawinan. Kalau kita membaca dalam Imamat, berbicara tentang kekudusan umat Tuhan itu, berbicara tentang banyak hal. Berbicara tentang bagaimana mereka beribadah. Berbicara tentang bagaimana mereka memberikan persembahan. Berbicara tentang bagaimana mereka menyelesaikan sekiranya ada persoalan-persoalan antara mereka. Jadi semua diatur oleh ketetapan dan undang-undang Tuhan. Demikian juga mengenai perkawinan. Tuhan telah mengaturkannya bagaimana mereka memelihara perkawinannya kelak ketika mereka tiba dan mendiami tanah Kanaan. Dan menjadi naspea kita yaitu tentang bagaimana menjauhi perbuatan-perbuatan yang najis, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Tuhan berkaitan dengan perkawinan. Mamre yang kami kasihi dalam Tuhan, tadi di dalam ayat 24 dan 25 dikatakan di sana, di mana beberapa perbuatan najis itu dalam kaitannya dengan perkawinan jelas dikatakan di sana, jauhilah semuanya itu. Dan apa yang dikatakan jangan menajiskan dirimu dengan semuanya itu dalam ayat 6 sampai 23 telah disampaikan oleh Musa. Hal-hal apa yang harus dijauhi, kenajisan apa yang harus dijauhi yang berkaitan dengan perkawinan. Memang mengucapkannya pun kita menjadi kurang enak, tapi jelas di Imamat 18 hal itu diungkapkan dengan jelas. Apa yang najis itu yang harus dijauhi oleh orang Israel? Pertama dia katakan, janganlah berbuat sundal terhadap ibu atau istri ayahmu. Wah, kuakap mencakap kencape kita pelasak entah. Tapi itu jangan. Kemudian dikatakan juga, janganlah berbuat sundal terhadap saudaranya perempuan. Saudaranya perempuan kandung. Kemudian janganlah berbuat sundal terhadap cucu perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Kemudian janganlah berbuat sundal
terhadap istri saudara ayahmu atau saudara ibumu. Dan banyak lagi kasus-kasus lain, termasuk persetubuhan dengan binatang. Nah, itu semua perbuatan yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Perbuatan najis yang sangat ditentang oleh Tuhan. Oleh karenanya, jauhilah dirimu dan janganlah mengambil bagian melakukan hal-hal yang demikian di dalam kehidupan. Berarti orang-orang Kanaan yang selama ini hidup di sana melakukan dosa-dosa semacam itu. Bahkan juga mereka mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa Molok. Dan itu semua kekejian di mata Tuhan. Mamre yang kami kasihi, di sini kita juga melihat dan diberitahukan kepada kita mengapa Tuhan menuntun umat Israel ke tanah Kanaan. Bukan ke tanah yang kosong, tapi justru mengusir orang-orang Kanaan yang tinggal di sana. Ternyata jelas di sini salah satu alasannya ialah karena perbuatan-perbuatan najis ini yang mereka lakukan, dan Tuhan murka terhadap mereka sehingga mereka dikeluarkan dari tanah itu. Bahkan tanah itu pun dikatakan di sini memuntahkan mereka dari sana. Mamre yang kami kasihi, jadi ternyata gara-gara perbuatan-perbuatan najis inilah suku-suku Kanaan yang tinggal di sana diusir oleh Tuhan, dimuntahkan oleh tanah itu, dan Tuhan membawa umatnya masuk ke tanah Kanaan sebagai umat yang kudus, yang akan menguduskan juga tanah Kanaan itu dengan cara hidup menurut ketetapan Tuhan. Jadi bagi kita hari ini jelas mengapa orang Kanaan itu diusir dan mengapa Tuhan membawa umatnya memasuki tanah Kanaan supaya kehadiran umat Tuhan di sana kembali menguduskan tanah Kanaan itu sebagai tanah yang baik dan sejahtera untuk ditempati. Mamre yang kami kasihi, oleh karenanya jelas tadi firman Tuhan dari ayat 26 sampai 30 semua sebenarnya hanya berbicara tentang satu hal. Janganlah kamu mengambil bagian, janganlah kamu berbuat hal-hal yang dibuat oleh bangsa-bangsa itu, karena tindakan-tindakan itu semua najis di mata Tuhan. Tetapi kamu harus hidup menurut ketetapanku, menurut peraturanku, artinya menjaga supaya keluarga itu tetap kudus di hadapan Tuhan. Mengapa? Selain daripada Tuhan akan menghukum orang-orang yang melakukan demikian, dua, karena Tuhan itu juga adalah Tuhan yang kudus. Oleh karenanya keluarga-keluarga umat Tuhan, keluarga-keluarga kita juga dipanggil menjadi keluarga yang kudus. Mamre yang kami kasihi, bagi nina dai temanta, sirangilah perbahanan si melkat. Jangan perbahanan si melkat enda ijenda ikaitkan ras penyakit masyarakat. Ija penyakit masyarakat genduaring gosita. Si pertama lebih soal narkoba. Yang kedua free sex atau pergaulan bebas. Kemudian perjudi, atau juga sekarang ini sering juga dikatakan selain judi ialah maraknya warung remang-remang. Nah, hal-hal inilah yang sekarang terjadi di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal. Bukan lagi hanya di kota besar, bukan lagi hanya di kota-kota, tapi penyakit masyarakat soal narkoba, free sex atau perzinahan, judi sudah menjadi sesuatu di mana-mana bisa kita saksikan. Dan yang menjadi hal berbahaya ialah karena hari-hari kita menyaksikan hal yang demikian, seakan-akan bahwa orang-orang yang jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan itu sudah dianggap biasa, bukan lagi dianggap sesuatu yang berbahaya, tidak. Tapi karena sudah menjadi pemandangan sehari-hari, sering bahwa orang-orang Kristen juga melihat hal-hal yang demikian sepertinya adalah sesuatu yang biasa. Tapi sebenarnya menurut firman Tuhan itu sesuatu yang sangat berbahaya. Karena Tuhan akan mendatangkan hukuman atas perbuatan-perbuatan yang demikian. Mamre yang kami kasihi, bukan lagi menjadi rahasia karena kampung halaman kita Tanah Karo salah satu peredaran narkoba yang paling tinggi, dan juga
hubungan perjinahan yang juga mengkhawatirkan. Perjudian, berdirinya warung remang-remang, kuakap lanai rahasia genduari. Tapi endam gundari masalah tanah Karo. Endam gundari masalah warga-warga masyarakat Karo yang ada di tanah Karo. Dan sampai hari ini betapa sulit menghentikan persoalan-persoalan tentang penyakit masyarakat itu. Oleh karenanya melalui nas PA ini mungkin kita tidak punya kuasa, tidak punya jabatan untuk menghentikan penyakit masyarakat itu. Tapi satu hal yang sangat berarti ketika kita melakukannya dan itu sudah memberikan kontribusi yang positif. Apa itu? Menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, supaya diri kita dan keluarga kita tidak jatuh kepada perbuatan-perbuatan penyakit masyarakat itu. Saya pikir dengan menjaga diri kita sebagai mamre, dengan menjaga keluarga kita tidak jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan penyakit masyarakat itu, berarti mamre, keluarga kita sudah memberi sumbangsih positif terhadap pengurangan daripada bertumbuhnya, berkembangnya penyakit-penyakit masyarakat yang ada di sekitar kita. Saya pikir di sekitar kita, warga GBKP, khususnya kita Kebayoran Lama, juga bukan menjadi rahasia bahwa di sekitar kita begitu marak penyakit masyarakat. Walaupun hari-hari ini telah berkurang, tapi jelas bahwa masih ada yang terlibat dan ikut di dalam perbuatan-perbuatan penyakit masyarakat itu. Dan mari melalui PA ini kita mamre, jaga diri kita, jaga keluarga kita untuk tidak ikut serta, untuk tidak terlibat dalam perbuatan-perbuatan penyakit masyarakat itu. Nah, dalam kesempatan ini berdasarkan firman Tuhan, saya juga mau menyampaikan kepada kita mamre, jangan-jangan inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah Kabupaten Karo, Kuta Kemuliaan. Ndai firman Tuhan mengatakan, karena perbuatan-perbuatan najis mereka, maka tanah itu juga menjadi najis. Sehingga tanah itu memuntahkan mereka. Sehingga tanah itu bukan lagi menjadi tempat yang baik bagi mereka. Dan kami sebagai hamba Tuhan percaya kepada firman Tuhan ini. Kalau masyarakat hidup di dalam kenajisan, kalau penduduk hidup di dalam kemesuman, maka tanah tempat kita tinggal itu juga akan berubah menjadi najis. Bukan lagi menjadi tempat yang subur, bukan lagi menjadi tempat yang memberikan dukungan yang baik bagi kehidupan supaya kita mengalami kesejahteraan di sana. Jangan-jangan inilah yang menyebabkan betapa banyak sekarang masalah-masalah di kampung halaman kita. Tanahnya tidak lagi subur, gunung erupsi, dan banyak lagi yang lain. Jangan-jangan karena perbuatan-perbuatan kita itulah yang menjadikan tanah itu menjadi najis, sehingga bukan lagi menjadi tempat yang baik untuk didiami. Saya percaya kalau kita bertobat, kalau kita kembali melakukan kehidupan kita, keluarga kita menurut ketetapan-ketetapan Tuhan, berjalan menurut peraturan-peraturannya, kami percaya berkat-berkat Tuhan akan dikembalikan di dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan khususnya membantah kerina mamre. Engkai maka Tuhan ngatakan sirangilah perbahanan si melkede. Sebab si tuhuna keluarga kita hanya akan mengalami damai sejahtera, mengalami kebahagiaan, adi sidalani kegeluhenta, siaturkan jabuntar sana anak ta, erdalan kita bagi singena ati Tuhan. Si keleng-kelengan suami ras istri, saling menghormati antara suami dan istri. Kemudian juga orang tua mengasihi anak-anak dan anak hormat terhadap orang tua. Janah laki tandabuh kubas perbuatan-perbuatan penakit masyarakat tekami, maka keluarga sebagai akan mengalami kebahagiaan, mengalami keharmonisan, dan tentu kita juga akan mengalaminya berlimpah sukacita kita, dan melalui keluarga kita terpuji dan termulialah nama Tuhan. Maka sekalian kami sirangilah perbahanan si melket, karena semuanya itu hanya mendatangkan hukuman daripada Tuhan. Dan ketika kita menjaga kekudusan keluarga kita, kekudusan hidup kita, karena Tuhan juga kudus, maka Tuhan akan memberkati dan memberikan kebahagiaan buat kehidupan kita dan rumah tangga kita. Endam kuakap si baci sahkan kami bas pe antas kalienda, Tuhan si masuk-masuk keluarganta, Tuhan si masuk-masuk jabunta, terpuji, termulialah gelar
Tuhan. Amin. Sidungi pe anta, mari si pebulat ukurta ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami siringani bas surga, seken kami bujur man bandu, sebab arah nas PA kami ibas minggu enda, i persingetikam kami, gelah ula kami terlibat, ibas perbahanan si melket, tapi diri kami, ras keluarga kami, ndauh ibas perbahanan si bagi rupa, gelah lu bagai keluarga kami jadi keluarga si badia, jadi keluarga si berbahagia. Sebab guna sieme kami i persadandu ibas tengah-tengah kegeluhan jabu kami. Ajari kami, gelah kami pe berhikmat, ibas mendidik anak-anak kami, gelah anak-anak kami pe olan dabuh, kubas dosa-dosa penyakit masyarakat, narkoba, pergaulan bebas, perjudian rasile banda. Gelah anak-anak kami pe banci didik kami, jadi anak-anak si rekemalangan man Tuhan. Bujur Tuhan pasu-pasundu pe kerina mamre, rikut ras jabu kami, ibas usaha pendahin kami, khususnya ibas masa-masa covid enda, gelarah pasu-pasundu, kerina sini perlukan kami bas kegeluhan kami, icukupkan Tuhan. Jenari totokan kami pe, piga-piga ngawan ni perpulungan do, silit bas kurang sehat, bagai pe silit bas pemulihan kesehatan, lar ngadi-ngadi kami retoto man Tuhan, gelah ipa palem do, iberikan do kesembuhan man kerina kekelengan kami. Totokan kami orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, nande Ingrid Surbakti, kekelengan kami Dedi Suranta Surbakti, dia nande Ripka Bangun, bagepe kekelengan kami nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Buru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, nande Sika Sembiring, dia Emeritus nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia, Bapak Ika Guru Singa, Bapak Leta Purba, Pertua Emeritus Bapak Laura Stepu, Nora Emeritus nande Laura, nande Bas Miring nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Buru Sinulinga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika nande Erika Sinulinga, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulinga, nande Lusin Surbakti, bagepe kekelengan kami Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria nande Paria Sembiring, nande Neti Peranginangin, Naras Emeritus Bapak Surya Barus, Nora Emeritus nande Jengok Sebayang, nande Ninta Sembiring, nande Ninta Bangun, ibas gelar Tuhan Yesus, kami si mereka pasu-pasu kesehatan man bana kerina. Cenari lah kami lupa notoken, karena senina turang kami, sirdahin bas rumah sakit selaku dokter tim medis, sing rawat, ras nambari kalak si sakit khususnya si terkena COVID-19, kam Tuhan sing lindungi, senina turang kami bagai pesi masuk-masuk pelayanan kesehatan si berekena, gelara pasu-pasundu kalak si sakit pe malam, jana senina turang kami pe tetap terjaga kesehatan na. Pasu-pasu kami pemerintah kami rikulas bangsa kami, gelai bas pasu-pasundu, kerina kami tetap di ibas damai ras menjuah-juah. Bagendam Tuhan pertoton pemindon kami, alamindu kami bas kekurangan salah dosa kami, sebab reh kami retoto, ibas gelar Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bujur, salom, menjuah-juah man banta kerina, Tuhan tetap si masu-masu jabunta. Amin.